menemani kita di alam kubur? Satu cuman, wa amaluhu. Sedekah, baca Quran, zikir, sholat berjamaah, berbentuk wujud makhluk yang akan menemani kita di liang lahat, liang kubur. Apa kata dia? Aku adalah amalmu. Kalau amalnya baik, sholatnya khusyuk, zikirnya banyak, sholawatnya bagus, sedekahnya melimpah ruah, akulah amalmu yang baik, bentuknya pun baik. Tapi kalau dia mabuk, berzina, minum khamar, membicarakan aib orang lain, berbentuk makhluk yang jahat, yang buruk, yang jelek, yang menakutkan. Siapa engkau? Akulah perbuatanmu yang dulu. Apa kau tak ingat dengan aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santun selalu buat para sahabat penyimak Uripe Allah channel. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa istiqomah menyimak paparan-paparan di Uripe Allah channel. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mengkaji suatu amal. Apakah amal kita sejak akil baligh hingga setua ini bisa kita ketahui diterima atau tidaknya? Kebanyakan manusia tidak tahu menahu soal itu. Kebanyakan manusia memasrahkan ibadah dan sholatnya. Pokoknya ibadah dan sholat hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Jadi mayoritas manusia tidak tahu diterima dan tidaknya amal-amalnya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maka dari itu, agar kita tidak merugi, agar kita tidak sia-sia di dalam sholat dan beramal, maka kita harus berusaha cari tahu bagaimana sih amal-amal kita yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana sih nasibnya sholat-sholat yang sudah kita kerjakan dahulu. Bagaimana sih nasibnya puasa-puasa yang sudah kita kerjakan dahulu. Bagaimana sih nasib-nasib sholat duha, sholat tahajud, perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini. Tertuju, kita wajib tahu kejelasannya agar tidak sia-sia, agar tidak merugi. Bila hari ini saja kita tidak tahu bagaimana nasib seluruh amal-amal yang sudah kita lakukan,
bagaimana esok, bagaimana di akhirat, kita pun takkan pernah tahu. Karena selama ini beragama kita dan bertuhan kita selama ini hanyalah angan-angan belaka. Pokoknya ibadah, pokoknya sholat, pokoknya iman, pokoknya Islam, semuanya hanya berdasarkan pokok dan pokoknya. Kita tidak mau ambil pusing apakah ibadah dan sholat kita itu diterima atau tidaknya. Kita tak mau ambil pusing, karena menurut kita selama ini tiada yang tahu diterima atau tidak amal hambanya kecuali Allah. Jadi sesungguhnya amal ibadah, amal sholat, dan seluruh amal-amal yang kita lakukan sebenarnya bisa kita ketahui bila kita bertuhankan Allah, bila kita beragamakan di sisi Allah. Apa agama di sisi Allah itu? Agama di sisi Allah adalah awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah, zat yang maha disembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan apapun ibadah dan sholat kita kepada Allah bila kita tidak mengenal Allah? Nah, ini tanda-tandanya. Bila saja kita tidak mengenal Allah, berarti di sisi Allah kita belum dikatakan agama, belum pemeluk agama Islam di sisi Allah. Selama ini yang kita peluk hanya agama Islam secara simbol-simbol, namanya Islam, tapi hatinya tidak Islam kita selama ini. Akhirnya butalah kita akan Allah. Bagaimana mungkin seluruh amal ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, sementara kita tidak tahu di mana Allah, yang mana Allah, bagaimana Allah. Kita tidak tahu menahu, hanya tahu namanya saja. Logikanya, bagaimana mungkin Anda mengirimkan suatu hadiah atau suatu bungkusan kiriman kepada tukang pos yang mana Anda tidak tahu harus dikirim kemana? Alamatnya tidak ditulis karena Anda tidak tahu alamatnya. Bagaimana mungkin bisa sampai? Sama halnya dengan ibadah dan sholat serta amal-amal kita lainnya. Bila kita tidak tahu alamatnya, kepada siapa kita menyembah dan kepada siapa kita mengabdi, apakah mungkin seluruh amal kita, sholat kita sejak akil baligh hingga kini bisa diterima, bisa sampai kepada Allah? Inilah bukti bahwa amal itu bisa kita ketahui sampai dan tidaknya saat ini. Agar apa? Agar kita bisa membenahi keberagamaan kita dan kebertuhanan kita kepada Allah, agar kita bisa membenahi kesalahan-kesalahan kita, kezaliman-kezaliman kita, kesyirikan-kesyirikan kita, dan persekutuan-persekutuan hati kita kepada Allah selama ini. Inilah bukti bahwa amal-amal yang sudah kita lakukan bisa kita cek,
bisa kita ketahui saat ini juga. Namun ironisnya, kebanyakan mayoritas manusia tidak tahu menahu tentang hal itu, karena agama dan bertuhannya hanyalah angan-angan saja, hanya di dalam angan-angannya saja. Sementara yang jadi Tuhan di hatinya bukan Allah, akan tetapi hawa nafsunya sendiri selama ini yang jadi Tuhan, mentuhani seluruh kehidupan, seluruh amal yang ia lakukan selama ini. Seolah-olah seluruh solat-solat itu, seolah-olah seluruh ibadah-ibadah itu, seolah-olah seluruh puasa-puasa itu dan seluruh amal yang dilakukannya dituhani oleh hawa nafsunya sendiri, bukan bertuhankan kepada Allah. Buktinya selama ini kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang beramal. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang sholat. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang hidup. Kita ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang berhak atas badan ini. Kita ngaku-ngaku bahwa seluruh aktivitas-aktivitasnya badan ini dikuasai, dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa amal sholat dan apapun kebaikan yang selama ini kita lakukan semuanya terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Jadi inilah bukti bahwa selama ini ibadah dan sholat kita semuanya zong, habis terbakar, diakui, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri, terbakar di dalam an-nar atau jahanam. Inilah bukti bahwa seluruh amal kita bisa kita ketahui di dunia ini, tidak usah nunggu besok. Bila nunggu besok, iya kalau diterima. Kalau tidak, apa kita tidak menyesal nantinya? Jadi itulah tanda bahwa selama ini seluruh amal kita, sholat kita, ibadah kita, selama hawa nafsu mentuhani di keseluruhan kegiatan itu, maka semuanya terputus dari Allah. Karena di dalam hati kita yang kita tatap, yang kita saksikan, yang kita tuhankan, yang kita anggap jadi rajanya hidup dan badan ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti nyatanya bahwa seluruh amal-amal ibadah sholat kita seluruhnya di dalam an-nar, terbakar di dalam pengakuan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kebanyakan manusia memasrahkan ibadah-ibadahnya. Kalau ditanya, kira-kira amal-amalmu, ibadah-ibadahmu, sholat-sholatmu, kira-kira sudah sampai kepada Allah apa tidak? Saya tidak tahu. Yang terpenting saya pasrahkan kepada Allah saja. Biar Allah yang ngurus. Karena memang ayatnya tidak satupun manusia bisa tahu amal ibadahnya diterima atau tidak kecuali Allah.